Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Yusuf Sahari dengan NPM 451210073 ingin menjelaskan tentang penelitian penerapan metode Deep First Search atau DFS pada sistem pakar penyakit kucing menggunakan framework kode Igniter yang dilakukan oleh Anik Sriwahyuningsih dan Alan Januari. Di sini ada latar belakang. Saat ini hewan kesayangan yang diminati oleh masyarakat adalah kucing. Banyak pemilik hewan tidak mengetahui cara merawat hewan kesayangan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan hewan kesayangan mereka terserang penyakit. Hewan tidak dapat berbicara tentang masalah kesehatan mereka. Pemilik hewan kesayangan harus memperhatikan perubahan perilaku pada hewan kesayangan mereka untuk mengetahui apakah hewan kesayangan dalam keadaan sehat atau tidak. Sebagian besar pemilik hewan kesayangan yang kurang berpengalaman tentang kesehatan hewan mereka sehingga pemilik membutuhkan bantuan dokter hewan untuk mengatasi masalah kesehatan hewan peliharaannya. Namun, dokter hewan tidak selalu dapat membantu pemilik hewan kesayangannya mengatasi masalah-masalah tersebut. Saat ini, dokter hewan dan klinik hewan terbatas, terutama di daerah-daerah, sehingga bagi pemilik hewan khususnya kucing yang tinggal di daerah akan mengalami kesulitan untuk memeriksa hewan kesayangan ketika sakit. Proses diagnosa suatu penyakit pada kucing seharusnya dilakukan oleh dokter. Namun keterbatasan menyebabkan sulitnya berinteraksi langsung, sehingga sebagian besar pemelihara kucing menangani sendiri permasalahan kesehatan dan penyakit hewan kesayangannya. Kurangnya pengetahuan dan penanganan penyakit mengakibatkan pemelihara membuat kesalahan dalam mendiagnosa dan memberikan obat kepada hewan yang sedang sakit. Diperlukan suatu informasi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa mengetahui gejala-gejala penyakit yang diderita oleh kucing, sehingga apabila kucing tersebut sakit, pemilik dapat mengambil tindakan pertolongan pertama. Masa sekarang, perkembangan komputer juga berjalan dengan cepat, terutama di bidang kecerdasan buatan. Keterbatasan masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan sistem pakar. Sistem pakar secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan komputer agar dapat menyelesaikan masalah seperti yang dapat dilakukan oleh ahli atau pakar. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem untuk mendiagnosa penyakit pada kucing. Di sini teknik pengumpulan datanya yang pertama ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi ini dilakukan pada eh, tempat pet care, dia tempat merawat pet care gitu. Kemudian wawancara juga dilakukan oleh dokter yang ada di pet care-nya itu atau pengasuh di pet care-nya itu. Dan kemudian studi pustaka dilakukan dalam mempelajari dari jurnal, dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah metode Deep First Search atau DFS. Algoritma DFS pertama kali diperkenalkan oleh Tarjan dan Hopskorff 20 tahun lalu. Mereka menunjukkan bagaimana Deep First Search (DFS) merupakan metode pencarian secara mendalam dan bagian dari blind search atau pencarian buta. Pencarian dimulai dari level paling pertama, kemudian dilanjutkan ke anak paling kiri pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat anak lagi atau level yang paling dalam. Jika pencarian belum menemukan solusi, maka dilakukan penelusuran kembali ke node sebelumnya dan dilanjutkan ke node tetangga. Proses ini diulangi terus hingga menemukan solusi. Arif Herwanto, Bambang dan Eka Purnama 2013 9 ISSN 1693950X. Kemudian di sini ada use case systemnya. Di dalam use case system ini memiliki 3 aktor. Yang pertama itu ada pemilik hewan, admin, dan dokter hewan. Di sini tugas dari admin adalah mengelola pendaftaran pasien. Kemudian dari pemilik hewan dia bisa pendaftaran pasien.
kemudian mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan tindakan medis, dan mendapatkan pemberian resep. Kemudian di aktor ketiga ada dokter hewan. Nah, dokter hewan ini memberikan atau memeriksa kesehatan dari kucingnya, terus memberikan tindakan medis dan memberikan resep. Di sini ada tabel pakar. Jadi tabel pakar itu didapatkan dari pengambilan data tadi. Jadi di sini ada tabel yang pertama, yaitu tabel penyakit. Di sini ada 6 penyakit yang sudah diberikan oleh pakar, yang seperti kalikivirus, rhinocerasitis, panleukopenia, Halamaida, Sabies, Helminthasis. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang akan menjadi indikator. Kemudian ada tabel gejala. Yang pertama itu bersin-bersin, batuk, pilek, cairan berlebih, dan lainnya. Kemudian ada tabel kasus data, yaitu ini kode-kodenya kayak A01, A02, A13, A14. Ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di sistem pakar ini. Nah, di sini rule pakar. Nah, ini nih kita lihat ada banyak rule-nya kan. Di sini kemudian akan menjadi indikator dari nanti akan hasil dari si sistemnya itu sendiri dalam mendiagnosis. Di sini ada sekitar 29 rule. Nah, ini pohon keputusan pakarnya. Jadi pohon keputusan pakar ini didapat dari yang rule tadi, dan dari yang tabel-tabel ini yang bisa kita lihat. Nah, ini ada banyak banget cabangnya, yang akhirnya nanti dia mendapatkan hasilnya, yang nanti itu adalah hasil dari diagnosisnya. Kemudian ini ada interface-nya. Ini adalah tampilan utama dari sistem pakar penyakit kucing. Oke, kemudian kesimpulan. Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, perancangan aplikasi pakar ini dilakukan dengan menganalisa masalah, mendesain sistem dengan UML untuk memahami pemecahan masalah dan membangun serta mengimplementasikan sistem dengan metode Deep First Search atau DFS. Kedua, aplikasi ini mampu mempermudah masyarakat dan pasien dalam mengecek atau berkonsultasi permasalahan penyakit kucing secara mudah. Kemudian yang ketiga, dengan adanya metode Deep First Search ini, DFS dapat membantu efisiensi waktu dalam mendiagnosis terhadap penyakit kucing. Demikian presentasi dari kami. Bila ada komentar bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.